Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destino Panti Cahyani dari kelas 6A dengan NIM 202106212174. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran IPAS kurikulum merdeka di SD kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pagi hari ini siapa ya yang tidak hadir? Ya, Ibu absen dulu ya. Adi, Anis, Bilal, Cica, Depa, Elis, Fauji, Gilang, Harun, Irma. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, untuk lebih semangat pagi ini belajarnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya nak, bersama-sama. Kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, hari ini Ibu ingin kita semua melakukan permainan atau games tradisional. Teman-teman tahu permainan tradisional itu apa saja? Coba sebutkan permainan tradisional yang kalian ketahui. Oke, betul. Ada gobak sodor, engklek, ampar-ampar pisang, petak umpet, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi permainan tradisional yang lain. Nah, sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk bermain permainan ampar-ampar pisang yang sudah kalian pilih. Yuk, pilih temannya. Sudah ya. Setelah kalian melakukan permainan tersebut, coba kalian diskusikan mengenai permainan ampar-ampar pisang tersebut beserta daerahnya, asal dari manakah permainan tersebut. Baik, sudah selesai ya. Ibu ingin perwakilan dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan permainan ampar-ampar pisang tersebut yang sudah kalian tulis dan pahami. Oke, Depa, silahkan. Baik, terima kasih Depa. Tepuk tangan untuk Depa. Oke anak-anak, Ibu ingin tahu dong, orang tua kalian itu berasal dari mana tempat tinggalnya? Oh, ada yang dari Jawa. Oke, Palembang. Oke, Banten, Sumedang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Variatif ya. Kalau Ibu berasal dari Sumedang, asli orang Sumedang. Dan bahasa yang sering Ibu pakai sehari-hari yaitu bahasa Sunda. Contohnya nih gini, bahasa yang Ibu sering pakai. Barudak kelas 4, kumaha daramang? Sarae, alhamdulillah. Nah, kalian kalau di saat ada momen-momen misalnya Lebaran atau Natalan, orang tua kalian suka membuat makanan apa sih kalau boleh tahu Ibu? Oh, ada yang membuat rendang. Oke, bagus. Ada yang membuat opor ayam. Oke. Asal dari daerah manakah makanan yang sudah kalian sebut itu? Contohnya rendang. Dari mana asalnya itu? Betul, dari Minangkabau, Sumatera Barat.
Tapi rendang tersebut sudah terkenal di Indonesia, di berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, menurut pendapat kalian, ada hubungan apa dari penjelasan yang diberikan dan dijelaskan oleh kalian? Ya, betul. Kita akan belajar dan mengetahui mengenai kearifan lokal, keragaman budaya, dan manfaat serta pelestarian budaya di Indonesia. Baik, anak-anak, masih pada semangat gak belajarnya? Coba tepuk semangat dulu. Ayo kita tepuk semangat. Semangat, hore. Baik, hari ini Ibu akan membahas topik C, yaitu topik terakhir dari bab 6 tentang manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian nanti akan dapat mendeskripsikan manfaat keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kalian dapat menerapkan atau mendeskripsikan lagi cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebagai pengetahuan awal kita ingat kembali ya pembelajaran yang lalu. Keberagaman budaya yang kita miliki ini banyak sekali manfaatnya, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Manfaat dari keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia itu antara lain yang pertama, menjadi identitas negara di dunia. Jika budaya kita terkenal di luar negeri atau di negara lain, maka Indonesia akan mempunyai nama. Yang kedua, mempererat persaudaraan budaya yang ada. Di Indonesia bukan alat untuk pemecah bangsa, tetapi alat untuk mempersatu bangsa, memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan semakin banyak, maka suatu negara semakin kaya. Yang kemudian saling mengenal satu sama lain, meskipun berbeda suku, berbeda budaya, berbeda ras, kita juga bisa mengenal sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan dapat dijadikan aset wisata yang menambah pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Manfaatnya, jika budaya kita dikenal oleh mancanegara, maka wisatawan akan datang ke Indonesia. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan menambah pendapatan negara atau devisa negara. Bukan hanya itu, tapi masyarakat lokal juga bisa menciptakan lapangan kerja. Ada yang berdagang, ada yang menjual souvenir, kemudian ada yang mendirikan hotel sebagai penginapan turis-turis tersebut. Nah, ada juga yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa memiliki dan menghargai. Kemudian menjadi ikon pariwisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, agar keberagaman yang kita miliki menjadi kuat dan menjadi pemersatu bangsa kita. Kita sebagai bagian warga negara Indonesia sudah sepatutnya menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai keberagaman. Bagaimana caranya kita menghargai keberagaman yang sesuai pengamalan Pancasila? Caranya yaitu yang pertama, menghindari sikap egois. Yang kedua, lebih membuka diri terhadap dan pandangan orang lain. Jika seseorang atau orang lain berpendapat, kita tidak boleh menolak pendapat mereka. Ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, semua warga masyarakat itu hak dan kewajibannya sama. Yang keempat, kemudian kita bersikap adil dan tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Yang kelima, menghormati adat kebiasaan suatu bangsa lain. Dan yang kemudian berikut ini cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia, yaitu yang pertama,
menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. Jadi kita tidak harus meniru budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila. Yang baik kita ambil, yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila jangan kita tiru. Mengerti anak-anak? Bagus. Yang kedua, mengajarkan kebudayaan kepada orang lain. Maksudnya kita tidak boleh pelit. Jadi kita juga harus mengajarkan budaya kita kepada suku atau bangsa lain. Yang ketiga, mengikuti festival kebudayaan supaya budaya kita lebih terkenal di mancanegara. Yang keempat, mengenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri dengan cara mengikuti festival kebudayaan. Yang kelima yaitu menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Jadi kita harus menghormati kearifan lokal yang berlaku di suatu daerah. Yang keenam, selanjutnya mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan keinginannya. Misalnya di sekolah kita juga bisa mengikuti seni tari, seni musik, seni teater. Jadi kita bisa menguasai budaya dan suku yang lain. Baik anak-anak, itu adalah uraian singkat dari materi topik terakhir, yaitu tentang keberagaman budaya. Sekarang ibu akan membagikan kalian kelompok yang dibagi menjadi 5 kelompok yang beranggotakan di dalam kelompoknya itu ada 5 orang atau 4 orang. Sekarang ibu akan membagi kelompok sebanyak 5 kelompok yang beranggotakan 5 orang atau 4 orang. Baik, sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sekarang ibu akan membagikan kertas HPS dan mulailah kalian wawancara kepada guru lain, bertanya atau tanyakan keragaman atau keberadaan budaya di lingkungan sekitar. Tuliskan manfaatnya apa saja. Nah, nanti setelah kalian selesai mewawancarai guru, kalian kerjakan tugas dari ibu tentang soal yang pertama, yaitu apa manfaatnya keberagaman bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, apakah manfaat keberagaman budaya bagimu? Yang ketiga, apakah manfaat keberagaman bagi perekonomian bangsa Indonesia? Yang keempat, bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia? Dikerjakannya bareng-bareng ya, saling bantu, jangan mengandalkan satu orang. Apa yang sudah selesai? Coba kelompok 1 presentasikan apa yang kalian sudah kerjakan. Yang lain tolong dengarkan ya, jangan pada ngobrol. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, mungkin itu saja materi kita kali ini. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan mengenai manfaat keragaman budaya dan cara melestarikannya? Tidak ada? Ya sudah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi minggu depan anak-anak. Dadah.